Hai guys, kembali lagi di MR Channel. Kali ini MR Channel akan membahas sebuah film Jepang yang berjudul Satsujinki Okaina. Satsujinki Okaina menceritakan sebuah wanita yang memiliki kepribadian banyak, yang membuat dia berbeda dari anak-anak lainnya. Mau tahu bagaimana kisahnya? Mari kita review bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Terima kasih semua. Di scene pertama kita akan melihat sebuah anak kecil yang dijembok oleh sebuah pria. Kayak kalian paham sendirilah, anak kecil tersebut terlihat sangat marah dan sangat dendam sekali terlihat dari matanya. Dia bernama Sagu Kari. Saking kesalnya, Sagu Kari melempar pria tersebut dari atas balkon dan pria tersebut mati jatuh dari atas balkon tersebut, dan film pun dimulai. 2020 setelah kejadian, kita akan melihat seorang pria yang begitu kebingungan untuk menulis buku miliknya. Ternyata dia adalah seorang penulis yang sangat terkenal. Saat sedang anteng-anteng nulis naskah bukunya, si John tiba-tiba diketok nih sama cewek. Dan ternyata si ceweknya itu si Sagu Kari. Dia bilang kalau cucian dia itu nyangkut di balkonnya si Joni. Ternyata mereka ini tetanggaan, boy. Ya udahlah, si Joni akhirnya ngecek ke rumahnya buat bener gak nih ada cuciannya ya tuh. Ternyata iya, ada cucian celana dalam nih jatuh di balkonnya dia. Terus si Sagu Kari makanya ngeles lagi. Dia bilang itu punya temennya. Perasaan malu campur aduk deh pokoknya Sagu Karinya. Tapi ternyata Sagu Kari ini fansnya si Joni. Dia suka banget kayak baca-bacanya bukunya si Joni gitu. Nama si Joni ini Tajima Fujuka ya. Gue kayak lebih suka aja gitu manggil Joni biar kagak ribet. Setelah itu si Sagu Kari kayak bilang ke Joni ini kayak ada satu buku yang belum dia baca ya, karena gak laku makanya dia berhenti dicetak, kata Joni. Ya udah dia akhirnya si Sagu Kari ini kayak ngode pinjem sih gitu bukunya. Ya udahlah, akhirnya kata Joninya ya udah ntar dicariin dulu, kalau ada dianterin ke rumah. Akhirnya si Sagu Kari pun pulang. Terus scene berpindah saat Sagu Kari lagi nutup tokonya. Dia itu kayak bartender gitu ya di sebuah restoran gitu. Saat Sagu Kari sedang sibuk-sibuk buat tutup tokonya, ada seorang pria, itu bos Sagu Kari. Dia kayak ngasih satu botol whisky gitu buat hari Valentine ya. Tapi si bosnya ini ngeliatan kalau Sagu Kari ini kayak ada yang beda gitu, soalnya dari tadi dia kasem-sem kan. Akhirnya ditanya sama bosnya kenapa, terus Sagu Kari jawab, itu ada penulis terkenal. Ternyata dia itu ngontrak di sebelahnya, yaitu si Joni, si Tajima lah. Nah langsung kan si bosnya ini tahu ternyata Tajima ini tinggal di sebelahnya. Gak lama dari situ si Sagu Kari pun pulang lah dia. Saat Sagu Kari pulang dan buka pintu, terlihat ada seorang wanita dari kegelapan datang. Sagu Kari pun bilang, aku pulang. Terlihat wanita itu sangat akrab dengan Sagu Kari. Akhirnya mereka duduk bersama untuk berbincang-bincang, meminum whisky yang dikasih oleh bosnya tadi, serta menanyakan bagaimana hari-harinya si Sagu Kari. Saat mereka sedang berbincang-bincang, terdengar ada seorang yang mengetok-ngetok pintu dari depan rumahnya. Wanita itu bernama Naomi. Lalu Naomi pun bilang kepada Sagu Kari bahwa dia aja yang buka pintunya. Ternyata kita lihat di situ Naomi berubah wujud menjadi Sagu Kari berubah wujud menjadi Naomi. Ternyata yang mengetok-ngetok itu adalah si Joni Tajima. Dia membawakan buku yang Sagu Kari pinjam tadi siang. Tetapi di sini sikap Sagu Kari sangat berbeda. Dia kayak lebih nggak sopan gitu dan dia nanya ke Tajima, kamu siapa? Terlihat Naomi seperti Sagu Kari juga seperti Naomi. Setelah mengantar buku tersebut, Tajima pun memilih untuk pulang, tetapi dengan rasa agak penasaran gitu. Perasaan kecewa sih pasti ada ya, karena berbeda banget. Terus di dalam rumah, si Naomi membuang buku itu ke tong sampah dan langsung Naomi dan Sagu Kari melakukan mantap-mantap ya, adegan lesbian begitu. Maaf ya guys, kalau buat scan ini gue gak bisa nunjukin karena bakalan di-banned sama YouTube dan gak pantas juga buat diliatin. Intinya mereka mantep-mantep lah, ngerti lah kalian. Saat mereka sedang mantep-mantep, ada seorang wanita yang bilang kalau
suka ya, Kyoko. Dia adalah Yukari, salah satu kepribadian dari Kyoko juga. Keesokan harinya, saat Tajima sedang membuang sampah, dia melihat buku karyanya terbuang di tong sampah. Saat itu juga, dia sedang pas-pasan dengan Kyoko nih, dan dia langsung menanyakan, kenapa kau meminjam buku tapi untuk membuangnya? Dari situ, Tajima mulai marah terhadap Kyoko. Tetapi karena Kyoko tidak merasa membuangnya, dan itu yang membuangnya adalah kepribadian yang lain, yaitu si Naomi tadi. Jadi dia tidak merasa enakan terhadap Tajima ini. Lanjut, saat Kyoko sedang bekerja, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu kayak ibu-ibu kosan gitu. Udah mah persis lagi minta uang ke Kyoko. Dia adalah ibunya Kyoko. Anjir, ibunya nyentrik parah coy. Dia kayak malu, stres gitulah. Terus dia akhirnya minum minuman tamu. Bosnya datang, nanya siapa tadi yang barusan datang. Terus Kyoko bilang ibunya datang. Bosnya kaget, bukan ibunya udah meninggal. Enggak, emang udah meninggal gitu kasih sayangnya. Malam pun tiba dan kafe itu tutup. Kyoko mengganti bajunya di ruang ganti. Tiba-tiba ada kepribadian Naomi pun muncul. Ya udah, akhirnya mereka gitu lagi, skidi papap lagi coy. Maaf ya nggak bisa ditayangin lagi, soalnya ya gitu. Saat Naomi dan Yukari sedang skidi papap, bosnya pun ternyata dia nguping dari pintu. Ya lihat sendiri dia lagi ngapain, paham lah pastikan. Tiba-tiba Kyoko pun keluar. Bosnya langsung ngecek ke kamar gantinya, ternyata tidak ada siapapun di dalamnya. Saat Kyoko sedang berjalan sendirian, terlihat ada 3 gadis dari belakangnya. Ternyata itu semua adalah kepribadian Kyoko. Kyoko memiliki 4 kepribadian berbeda. Yang memakai jaket merah bernama Yukari, yang pakai jaket hitam itu namanya Naomi, dan yang seperti anak kecil itu Haru. Yukari ini seperti yang genit-genit, kalau yang Naomi ini yang tomboy, dan Haru ini yang anak kecilnya. Mereka yang menemani Kyoko dari kecil hingga sekarang. Sebenarnya mereka ini cuma satu, tapi kepribadian aja yang berbeda-beda. Kyoko ini mempunyai penyakit yang bernama gangguan disosiatif gitu, atau kepribadian ganda lah namanya. Jadi dia itu satu, tapi kepribadiannya aja yang banyak, dan semua itu cuma kepribadian dia yang nemenin dia. Saat keesokan hari paginya, dia bangun dan melihat sebuah tulisan di tangannya yang bertuliskan pembunuh. Dia pun memanggil semua kepribadiannya untuk menanyakan siapa yang mencoret tangannya dengan nama pembunuh. Saat Naomi nanya kepada Yukari, Yukari bilang dia tidak tahu kenapa kamu menuduh aku. Pas dia nanya ke Haru, apalagi Haru gak ngerti apa-apa. Naomi pun berusaha menenangkan Kyoko. Saat akan pergi ke kantor, Kyoko pun memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya dan mengasih uang biar si ibunya nih kagak usah datang-datang lagi nih ke restorannya dia. Jadi biar anteng udah diem. Tiba datanglah si berondongnya ibu ini. Dia nanyain ke ibunya, siapa nih? Terus ibunya so cantik lagi, dia bilang kalau itu adiknya Anjay. Maaf lupa, udah gak boleh ngomong Anjay ya. Saat ibunya keluar sebentar buat ngambil HP, pas ibunya balik udah ngeliat si Kyoko sama si berondongnya. Dan di sini kayaknya ibunya udah tahu nih kalau Kyoko ini punya kepribadian lebih gitu. Saat si Kyoko ini pengen pulang, ibunya nanya, siapakah kamu? Ternyata dia bukan Kyoko, dia Yukari. Saat Kyoko dan Naomi sedang tidur, Yukari pun meminjam badannya Kyoko tanpa seizinnya. Dia akhirnya pergi dengan si berondong ibunya. Dan mereka pun mantap-mantap. Setelah mantap-mantap, Kyoko terlihat diam saja tanpa ada suaranya. Sudah ditanya berkali-kali tetapi dia tidak mau menjawab, dia hanya menunduk. Keesokan harinya saat Kyoko bangun dari tidurnya, dia mendengar suara ketukan serta teriak-teriakan gitu. Kyoko pun langsung bangun dan membuka pintunya. Ternyata itu adalah ibunya Kyoko. Dia menanyakan di mana berondongnya tersebut, tapi Kyoko kan gak sadar ya karena badannya dipinjemin sama Yukari, karena Yukari yang melakukannya, bukan dia yang melakukannya. Terjadilah perkelahian antara Kyoko dengan ibunya. Ibunya terus nabok-nabok Kyoko, mukul-mukulin Kyoko. Terus tiba-tiba
Datanglah si Tajima, si Joni buat misahin mereka berdua. Terus si Tajima ngobatin si Kyoko. Saat sedang diobati oleh Tajima, Kyoko pun mengambil buku karya Tajima dan dia tuh sebenarnya udah punya, tapi kayak speak doang mau minjem ke Tajimanya. Habis itu mereka kiss buat pertama kalinya. Kyoko pun menolak dan dia masuk ke dalam kamarnya. Si Tajima ini sadar kalau kelakuan dia tuh salah dan dia pengen minta maaf. Pas dia ngetok-ngetok pintunya, ternyata yang ada di dalamnya bukan si Kyoko lagi, tapi si Haru, anak kecil yang ada di kepribadiannya Kyoko juga. Dan dari sini juga Tajima pun sadar ternyata Kyoko ini bukan hanya memiliki satu kepribadian, dia tuh memiliki kepribadian yang banyak. Malamnya ada berita tentang kematian di daerah Kokobunji. Ternyata dia adalah si Brondong mamanya Kyoko yang tadi malam sama si Yukari. Dia ditemukan mati mengenaskan dengan cara dipukul kepalanya pakai bata. Dan sampai sekarang belum tahu siapa pelakunya. Kyoko pun dengan semua kepribadiannya merenungkan dan menanyakan siapa yang melakukan pembunuhan si Brondongnya, ibunya tersebut. Mereka pun serempak nanya ke Yukari karena kan yang make tubuh Kyoko itu kan Yukari kan. Kyoko berbicara nih kalau dia juga merasakan ada satu kepribadian lagi tapi kayak nggak mungkin gitu. Jadi dia masih ragu kalau dia tuh kayak punya satu lagi kepribadiannya, kan semua kepribadiannya ada 3 dan dia tuh ngerasa kalau tuh ada 4 gitu. Keesokan harinya saat Tajima ingin berangkat ke kantornya, dia ternyata satu lift dengan Kyoko dan kita lihat itu bukan Kyoko, itu adalah Naomi yang memakai tubuh si Kyoko dan Naomi bilang jauhi Kyoko jika kamu ingin selamat. Si Tajima ternyata bukan ke kantor, dia ke restoran tempat si Kyoko bekerja. Dia di situ bertemu dengan kepala restorannya, si kokinya itu. Dia menanyakan di mana Kyoko hari ini, tapi si kepala toko ngomong kalau Kyoko izin karena tidak enak badan. Tajima pun memilih untuk pulang. Pas si kepala tokonya lagi ngaduk adonan, dia itu ternyata waktu si Yukari sama si Brondong mamanya itu lagi mantep-mantep, dia itu ada di sana, ternyata dia menyaksikan kejadian itu. Dan di sini kita pun tahu bahwa yang membunuh Brondong ibunya itu adalah Kyoko, tetapi bukan seperti Kyoko ataupun Yukari, dia seperti monster gitu. Brondong ibunya dibunuh dengan cara dipukul dengan bata, lalu ya dipukul banget sama bata gitu kepalanya. Scene berpindah, ternyata ibunya itu salah kosan, dia malah masuk ke kosannya si Tajima. Ya udahlah, scan aja ibunya cerita kalau Kyoko itu punya penyakit kepribadian ganda sejak umur dia 10 tahun. Dia juga ngebunuh ayahnya yang tadi di scene pertama yang jatuh dari balkon itu ayahnya. Dan di sini juga ibu udah tahu kalau yang ngebunuh Roy itu, si Brondong ibunya itu adalah si Kyoko. Dengan kebingungan si Tajima ini kayak bingung banget, bener gak sih yang dikatain ibunya gitu. Yaudahlah, akhirnya si ibunya ini memilih untuk pulang dengan rasa bingung atau misterius parah si Tajima antara percaya atau enggaknya. Sesampainya ibunya di rumah, gelap banget kan tuh. Dan kita melihat bayangan seorang yang sedang berjalan gitu dengan membawa satu botol kaca. Dan ibunya kaget, ternyata itu adalah si Kyoko. Tak segan-segan Kyoko pun membunuh ibunya dengan botol tersebut. Paginya saat si Kyoko dan yang kepribadian lainnya sedang makan-makan, dia ternyata mendapat telepon dari kepolisian bahwa ibunya sudah meninggal. Pas si Kyoko lagi ngaca nih, ternyata dia kayak ngeliat ada bercak merah gitu di lehernya. Pas dia buka gitu bajunya, ternyata banyak bekas-bekas darah gitu. Kyoko pun kaget dan dia di sini dia mengingat apa yang terjadi kalau dia yang membunuh si Brondongnya ibunya dan dia juga yang membunuh ibunya. Kyoko pun depresi dan dia memutuskan untuk mencoba membunuh dirinya. Tapi ditahan kan sama si Naomi karena
dibunuh diri gitu. Gak lama kemudian si Tajima datang menggedor-gedor pintunya. Kyoko pun langsung memeluk Tajima dan Tajima pun menenangkan si Kyoko. Kyoko pun menyuruh si Tajima masuk ke dalam kamarnya. Mereka pun berdua, iya, gitu-gitu. Saat sedang berteman, tapi si Kyoko ini diam. Dari sini kita tahu kalau si Kyoko merasa sudah klimaks. Kepribadian keempatnya akan datang dan membunuh siapa aja. Di sini Tajima dibunuh oleh semua kepribadian yang ada di tubuhnya Kyoko. Kyoko pun berubah menjadi Nomi, Yukari, Haru, dan kepribadiannya yang keempat. Tajima pun mati dibunuh Kyoko. Dan film pun selesai. Oke guys, sampai sini aja. Makasih yang udah menonton. Maaf kalau gak bagus, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Terima kasih semua. I like when you get mad. I guess I'm pretty glad.